Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neti Elia Husna dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi, angkatan 2021, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai perangkat lunak Mayop Akuntansi, mulai dari setup awal data perusahaan, kemudian dilanjut dengan import akun, dan yang terakhir ada setting akun pajak. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi digital. Jadi, jangan lupa tonton videonya ya. Nah, sebelum masuk ke aplikasi Mayop, sebelumnya saya sudah menyiapkan soalnya, yaitu mengenai perusahaan dagang ya. Di sini saya ambil contoh perusahaan ini PT Surya. Saya ambil contoh PT Surya. Nah, sebelum ini kita juga harus menyiapkan daftar akun. Di sini saya sudah buat daftar akun di Excel. Namun untuk biar bisa diimport ke Mayop, kita harus melakukan save as ulang, yaitu dengan mengganti tipe data. Nah, di sini tipenya masih Excel workbook ya. Nah, ini kita ganti dengan text tab delimited, biar nanti bisa dibaca oleh Mayop. Di sini saya atur penyimpanan di volume E di Mayop literasi digital. Nah, ini saya save dulu ya. Nah, kita yes saja. Ini sudah. Lalu kita bisa menutup tabnya. Kita harus menutup Excelnya, nanti akan berpengaruh kalau tidak ditutup ya teman-teman. Karena kita tadi sudah save, jadi ini tidak perlu di save lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa langsung ke Mayopnya. Nah, di sini merupakan tampilan awal kalau kita membuka aplikasi Mayop. Di sini ada menu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Nah, Open ini kalau kita sudah punya file, kita bisa langsung membuka lewat ini ya. Untuk yang Create, kalau kita membuat tugas baru. Untuk Explore, kita bisa melihat contoh-contoh dari fitur-fitur di Mayop. Lalu kalau What's New ini kita bisa mengupdate, lihat apa yang terbaru dari Mayop. Dan menu Exit untuk keluar. Nah, karena kita mau buat yang baru, jadi kita klik Create. Nah, di sini ada Introduction. Nah, di sini ada Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Nah, ini bisa kita langsung next aja di Company Information. Di sini ada kita disuruh mengisi gitu ya, formulir kayak apa nama perusahaan yang kita kerjakan. Tadi kan kita mengerjakan PT Sejahtera ya. Oh, bukan PT Surya, kita mengerjakan PT Surya. Ini nama perusahaannya PT Surya. Kita langsung tuliskan saja di sini PT Surya. Untuk ABN ini bisa kita isi atau enggak, ini NPWP ya. Terus kita langsung ke alamatnya saja. Jalan Wahid Hasim. Wahid Hasim nomor 192 Malang. Ada nomor teleponnya. Ada 0341 229897. Ini untuk fax number boleh diisi boleh enggak. Untuk email address ini juga diisi gak apa-apa.
pt.surya@gmail.com. Nah, kalau udah, kita bisa next. Lanjut ke accounting information. Nah, di sini ada current financial year, berarti tahun yang kita kerjakan. Ini tahun berapa, tahun pembukuan yang kita kerjakan ini tahun 2018 ya. Kita lihat di dokumennya. Nah, ini tahun 2018. Tahun 2018 untuk last month of financial year, berarti ini tahun penutupannya. Tadi bisa kita lihat ya, mulai tanggal periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti akhir periodenya ada di Desember. Untuk conversion month, ini bulan yang sedang berjalan, yang sedang kita kerjakan ya. Tadi ada Desember, bulan Desember juga. Nah, untuk yang terakhir ini number of accounting period. Nah, period ini ada 2, ada 13 sama 12. Karena tadi periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember, jadi kita pilih yang 12. Kalau yang 13 biasanya itu dari Januari ke Januari lagi. Nah, kalau udah, kita bisa langsung next. Di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi ulang apakah data yang kita isi tadi sudah benar. Nah, tadi dimulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sudah benar. Nah, untuk conversionnya benar dari 1 Desember 2018. Sudah benar, kita langsung next. Nah, di sini kita ada disuruh memilih option. Yang pertama ada I would like to start with one of the list provided by Myop. Jadi kita ini disediakan Myop untuk akun-akunnya. Karena tadi kita sudah menyiapkan data-data akun di Excel, jadi kita memilih untuk import. Jadi kita mengimport sendiri akun-akun di Myop. Untuk selanjutnya kita pilih next. Nah, ini tahap yang selanjutnya, jangan lupa untuk men-change di mana tempat kita menyimpan file Myop ini. Tadi saya memilih di Myop Literasi Digital. Nah, saya simpan di sini ya. Bisa langsung di save. Nah, di sini sudah berubah ya. Lalu kalau sudah, bisa langsung kita next. Tunggu sebentar. Nah, langsung ke Common Center. Bisa kita lihat ya teman-teman, ini menu utama Myop, ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada viral, ada inventory, dan juga card file. Nah, untuk menu account ini digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan juga jurnal umum. Di sini ada beberapa submenu juga, ada account list, ada send to account, ada record journal entry, ada company data auditor, transaction journal. Nah, ini punya fungsi masing-masing ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kita masuk ke menu banking. Nah, menu banking ini digunakan untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank, selain membeli ataupun menjual barang dagang. Ini sama juga banyak sub-sub menu. Untuk selanjutnya ada sales. Nah, di sales ini digunakan untuk mencatat penjualan barang, termasuk penerimaan piutang dan segala hal-hal yang berhubungan dengan penjualan barang tersebut. Untuk selanjutnya masuk ke time billing. Nah, time billing ini biasanya digunakan untuk mencatat dan mengatur waktu yang di-set secara otomatis untuk pembayaran
baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya kita masuk ke purchase. Di purchase ini sama dengan sales tadi, digunakan untuk mencatat pembelian barang. Tadi kalau sales untuk mencatat penjualan barang. Nah, ini pembelian barang, untuk mencatat pembelian barang termasuk juga dengan untuk membayar hutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang. Untuk akun payroll ini digunakan untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan sebagainya yang berhubungan dengan pegawai atau karyawan. Selanjutnya ada inventory. Inventory berarti berhubungan dengan persediaan ya. Di sini berarti untuk mencatat persediaan barang dagang, khususnya di perusahaan dagang ya. Yang terakhir ada card file. Card file ini digunakan untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan setup awal data perusahaan, kita harus melakukan import akun. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan melalui menu file, import data, kita pilih account, lalu account information. Kita klik. Nah, di sini kita harus merubah duplicate record dari reject the menjadi update existing record. Kita continue ya. Nah, jadi ini bisa langsung muncul ya tadi yang sudah kita simpan dalam bentuk type datanya, text delimited ya. Kita open. Nah, sebelum kita langsung import, kita harus matchkan dulu, match all. Nah, kita match all-kan dulu, baru kita import. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah 66 records imported without error, tanpa error. Nah, yang baris kedua ini harus 0 ya. Yang ketiga sebenarnya harus 0, tapi karena ini kalau ada isinya juga nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Yang penting yang baris kedua ini harus 0. Jadi nggak ada yang terlewat gitu. Kita klik OK. Nah, gimana cara lihatnya ini? Mengenai akun yang sudah kita import itu di account, di menu account list. Nah, ini data-data akun yang sudah kita import. Di sini juga bisa langsung diisikan saldonya berapa gitu ya. Untuk sub selanjutnya, setelah kita import akun, kita harus edit pajak. Di mana edit pajak itu? Kita ke menu list, kita pilih tax code. Nah, ini kan banyak ya jenis-jenis pajak ya. Di Indonesia kan cuma ada 2, ada PPN sama ini no tax ya, nggak ada pajak gitu ya. Jadi kita edit dulu aja. Yang GST ini kita ubah jadi PPN. Nah, untuk description-nya sendiri kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Ini type-nya sudah benar. Nah, untuk linked account-nya yang atas kita buat fade out. Jangan sampai salah linked ya. Untuk yang kedua, yang type-nya kita linkitkan dengan fade in. Fade in ada di atas. Nah, langsung kita klik OK. Untuk pajak-pajak yang lain ini bisa kita hapus ya. Jadi kita sisakan 2 aja. Ini bisa
kita klik panah putihnya tadi, terus edit, delete text code, oke. Atau bisa juga ini kita klik kanan kemudian delete. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.